Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akan melanjutkan di pelajaran kita di materi semester 1. Kemarin sudah kita bahas di pelajaran yang pertama, yaitu tentang huruf hijaiyah ya, dari sisi tebal dan tipisnya, yaitu ada dua, yaitu tafkhim dan tarkik. Tafkhim itu adalah huruf-huruf isti'la, ya, huruf-huruf yang dibaca tebal adalah huruf-huruf isti'la. Kemudian yang kedua tarkik adalah huruf-huruf yang dibaca tipis, yaitu huruf-huruf selain huruf-huruf isti'la. Dan yang ketiga adalah huruf yang bisa dibaca takhim dan juga bisa dibaca tarkik. Hurufnya ada tiga, itu alif, lam, dan ro. Nah, kita sudah bahas kemarin. Baik, untuk kali ini kita akan bahas di pelajaran yang kedua, yaitu tentang huruf-huruf tafkhim dan tingkatannya. Huruf-huruf tafkhim dan tingkatannya. Nah, huruf-huruf tafkhim dan juga tingkatannya. Jadi huruf tafkhim, hurufnya tadi sudah disebutnya, itu huruf-huruf isti'la, yaitu ada kha, sa, dha, gha, ta, nam, qaf, dan dha. Atau bisa dibaca biasanya adalah khussa, dhahtin, kil, ya, khussa, dhahtin, kil. Nah, hurufnya itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf yang dibaca tebal. Sisanya adalah huruf-huruf tipis. Nah, huruf-huruf tafkhim ya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah huruf tafkhim yang berharokat fathah, yaitu huruf isti'la yang berharokat fathah. Ya, jadi tingkatan yang pertama dia berarti huruf yang paling tebalnya. Contohnya di situ ya, mana huruf isti'lanya di kata was-saffat adalah huruf so di situ. Nah, so di situ berharokat fathah, maka so-nya tebal. So. Nah, was-saffat. Dan contoh yang kedua, wat-thayyibun. Nah, huruf to di situ. To berharokat fathah. Ini adalah tingkatan yang pertama. Ya, huruf isti'la berharokat fathah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah huruf tafkhim yang berharokat sukun. Tunggu dulu. Masuk di dalamnya adalah huruf yang berharokat sukun sebelumnya fathah ya. Ini masih di tingkatan yang pertama. Jika di situ ada huruf tafkhim, harokatnya sukun, tetapi sebelum sukun ada harokat fathah, maka dia berada di tingkatan yang pertama juga. Ya, berada di tingkatan yang pertama. Contohnya ada akhyar. Itu ada kha. Bahasa ini agak kecil ya. Ada kha, sebelumnya adalah harokat fathah. Akhyar. Maka kha di sini ya dia mempunyai tingkatan yang pertama, walaupun dia harokatnya sukun karena sebelumnya dia berharokat fathah. Nah, sekarang tingkatan yang kedua adalah huruf tafkhim yang berharokat dhammah. Tafkhim yang berharokat dhammah ya, dia di sini di contohnya ada tarzuqukum. Tarzuqu. Mana huruf istilahnya? Nah, huruf qaf. Huruf qaf di situ berharokatnya dhammah ya, yarzuqukum. Dan yang kedua, udkhuluha. Huruf mana huruf tafkhimnya? Nah, huruf kha. Kha-nya dhammah, maka ini adalah tingkatan yang kedua. Nah, selanjutnya masuk di dalamnya dulu ya. Masuk di dalam tingkatan yang kedua adalah huruf istafkhim atau huruf isti'la yang berharokat sukun sebelumnya dhammah. Sebelumnya adalah dhammah. Contohnya di sini ya adalah sukhriyah. Ya, ada kha-nya di sini harokatnya sukun, sebelumnya adalah harokat dhammah. Ya, dari huruf sukhri. Nah,
Jadi ini adalah tingkatan yang kedua, ya, ketika ada huruf tafkhim berharokat sukun sebelumnya harokat dhammah. Nah, dan tingkatan yang ketiga adalah huruf tafkhim yang berharokat kasroh. Huruf tafkhim yang berharokat kasroh ini adalah tingkatan yang ketiga. Berarti tebalnya itu tingkat yang ketiga atau tidak terlalu tebal. Nah, jadi yang pertama tebal sekali, yang kedua tebal, yang ketiga ini tidak terlalu tebal, ya. Ada contohnya di sini di kata inna mustadzirun. Inna muntadzirun. Inna muntadzirun. Nah, mana huruf istilahnya adalah huruf dha di situ, ya. Huruf dha berharokat kasroh. Maka ini tingkatan yang ketiga. Masuk di dalamnya adalah huruf berharokat sukun sebelumnya kasroh. Huruf istilah atau huruf tafkhim berharokat sukun sebelumnya adalah kasroh. Contohnya adalah ridwan, ridwan. Nah, maka huruf dha di situ, ya, adalah huruf tebal, tetapi karena sebelumnya harokat kasroh, maka dia pada tingkatan yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Ini dari tingkatan-tingkatan bacaan tafkhim, ya, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah fathah. Nah, tingkatan yang kedua adalah dhammah, tingkatan yang ketiga adalah kasroh. Kalau sukun sama, ya, dilihat dari huruf setelahnya atau huruf sebelumnya, huruf di depannya begitu. Atau huruf depannya atau belakangnya, ya. Kalau di tulisan Arab karena dari kanan berarti di belakangnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini tingkatan tafkhim menurut Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ada 5 tingkatan, ya, disebutkan oleh Ibnu Jazari. Ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah huruf isti'la yang berharokat fathah. Dan setelahnya ada huruf alif. Contoh sabira. Jadi huruf isti'la panjang, ya. Nah, padahal huruf isti'la berharokat fathah dan sebelumnya bukan huruf alif. Ya, sabra, dia pendek, huruf istilahnya dibaca pendek, sabron. Dan tingkatan yang ketiga adalah huruf istilah berharokat dhammah. Ya, di situ subha, dan tingkatan yang 4 adalah huruf istilah dalam keadaan sukun. Ya. Contohnya di sini adalah makhtum. Nah, kemudian yang tingkatan yang kelima adalah istilah berharokat kasrah. Ya, sibghah. Ini pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama ahli qiraah, akan tetapi yang kuat adalah pendapat yang pertama. Nah, tadi yang ada tiga tingkatan tadi. Nah, barakallahu fikum. Tingkat-tingkat, ya. Jadi tafkhim ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama, ya, tingkatan pertama adalah harokat fathah, tingkatan yang kedua adalah harokat dhammah, tingkatan yang ketiga adalah harokat sukun. Nah, barakallahu fikum. Dilihat juga nanti ketika ada huruf-huruf tafkhimnya berharokat sukun, tingkatan ketiga di kasrah, ya, berharokat sukun, maka dilihat harokat di belakangnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.